duduk biasa, masih pakai anestesis minal. Kalau TKR itu nggak ada kontraindikasinya sama sekali. Jadi mau arbok DE minggir, harapan mendekat, arep meh diangkat boleh. Yang perlu dikasih edukasi, jangan sampai diganjel bantal pos OP. Biasanya kan incisi dari sini, kemudian kan dioperasi otomatis sakit kan, pasien pasti takut menggerakkan kan. Jangan sampai dikasih bantalan. Jadi jangan posisi seperti ini. Ini nanti akan membuat ya memang nyaman, akan mengurangi rasa sakit. Tapi kalau kayak gini terus, ini akan membuat pemendekan otot di hamstringnya. Mesti kok nek arep diluruske sakit. Jadi tetap harus seperti ini. Nah, yang paling urgent adalah post OP 2 atau 3 hari itu harus segera dilakukan fleksi ekstensi. Nggak ada fraktur, nggak ada kontraindikasi apapun. Jadi secepat mungkin harus sering dilakukan fleksi ekstensi. Pas kamu melakukan fleksi, itu pasti pasien sangat kesakitan, nangis. Dan di sini pasti dia akan paksa pun di sini pasti akan mentok kayak udah ketekan apa gitu. Soalnya kan protesnya besar ya, apalagi ditambah inflamasi. Batas rangsang nyeri pasien itu berbeda-beda setiap individu. Nek pasiennya memang sangat kesakitan, ya kita harus toleran. Tapi nek pasiennya sangat-sangat manja, ya caranya kita itu tahu itu tuh memang pasiennya manja, tapi pasiennya bisa mendapatkan penekanan lagi atau memang harus benar-benar nggak bisa. Soalnya kalau kita terlalu paksakan sampai gule untuk fleksi, padahal pos OP 3 itu nanti kasihan inflamasi yang ada di dalamnya. Ya serba salah kan, gak ditekuk engko selak kaku. Nek ditekuknya terlalu cepat akan mempengaruhi penambahan inflamasi di bagian dalam. Nah, tetap dilakukan fleksi maupun ekstensi. Ya caranya ya tetap kita harus bilang ke pasien nanti semisal sakit, tidak apa-apa mau nangis, ini harus dilakukan latihan menekuk bawah, bawah. Setelah itu langsung ajarkan pasien minggu 2 itu duduk. Duduknya sama, boleh langsung duduk, nggak ada pantangan, dia boleh fleksi full atau nggak boleh. Dia langsung boleh duduk 90 derajat. Nah caranya kita nanti latihan duduk ya. Setelah itu kita latihan berdiri. Kalau kuat kita langsung latihan jalan. Kan ini udah dikasih latihan duduk sebelumnya. Langsung kita berdiri. Kita sangga yang bagian sakit. Sekarang geser ke samping ya Bu ya. Disangga bagian yang sakit, turun ke bawah. Turun. Agak mundur sedikit Bu. Iya. Yang mana intinya adalah bagian ini itu tersangga, jadi jangan terlalu maju. Bagian ininya tersangga di bed. Nah setelah itu Bu, ini kakinya akan saya turunkan. Nanti pasti rasanya akan sakit. Ditahan deh. Pelan-pelan ya Bu ya. Aja langsung bocor nih, sakit. Pelan-pelan turunkan. Nah udah kayak gini, pasien sering-sering diajak duduk. Soalnya kalau posisi duduk kayak gini kan dia fleksi 90 derajat kan. Nah setelah itu kita latih untuk duduk ongkang-ongkang, terus ankle-nya dinaik turunkan. Nah cara baliknya sama, kita sangga dari bawah. Sekarang kita balik ke bed lagi ya. Posisikan ke atas dulu, baru digeser untuk naik Bu. Gitu. Kemudian setelah itu jarak 1 bulan itu masih yang inflamasi sekali, masih udemnya tuh masih besar, masih kemerahan, intinya masih sangat-sangat sakit. Tapi mau nggak mau tetap harus dilakukan latihan fleksi full dengan cara permain. Silahkan sarung tengkorak dulu. Nggak sakit Bu itu udemnya? Sakit banget.
Tapi harus nek gak segera mbok lakukan, nanti soalnya dia pembentukan jaringannya makin kaku, tambah gak bisa difleksi full. Jadi tujuan kita adalah mendapatkan fleksi full gitu. Setelah itu Bu, coba ditekuk full. Bu, mesti dapetnya sak menit kok. Ini dia bisa full. Mesti kalau TKR kayak gini. Nah, kita caranya ya harus dibantu. Bu, nanti saya coba tekuk, Ibu ikut bantu untuk biar sama nanti kayak samping dia bisa menyentuh pantat Ibu. Nah, terus pas otomatis pasien tuh mau ngangkat kayak gini tuh kelemahannya malah pada hamstringnya daripada fleksornya. Kita bantu. Jadi emang harus ditekuk gini. Itu pasti sampai nangis-nangis lagi. Ya batas nyeri dulu, semisal pasiennya mbak nggak kuat, lepas dulu, stres. Terus di sini dikasih stimulasi, di shaking, dimasas, balik lagi ditekuk, full, balik lagi. Ini pasien latihan sampai nangis-nangis kayak gini, gitu. Setelah itu, goalnya adalah bisa nyentuh sama flexor kneenya kuat. Pasien aja tanpa mbok kasih tahanan, dia buat kayak gini aja dia nggak sanggup. Nah, dia udah bisa menyentuh pantat sama, baru mbok kasih tahanan tadi. Ayo Bu, dilakukan Bu. Tekuk, kuat terus. Nah, jadi tujuan dari TKR itu, goalnya fisioterapi adalah mengembalikan fleksi dan ekstensi full dari knee dan mengembalikan kekuatan flexor dan extensor knee-nya. Kemudian koreksi jalannya. Soalnya pasti nanti dia proprioseptifnya kan pengenalan alat protes baru yang masuk ke bagian persendian knee-nya atau oleh melumah dong. Jadi kan kita harus memperkenalkan proprioseptifnya dengan cara yaitu tadi pakai ankle strategi gitu. Jadi harus ada pelatihan untuk koordinasi proprioseptif. Berarti itu nunggu inflamasinya turun yang ankle strategi. Selama pasien itu kuat mampu latihan jalan bisa dilakukan. Tapi biasanya penggunaan alat bantu itu sekitar 2 bulan, 3 bulan itu tetap masih menggunakan alat bantu. Setelah itu biasanya pasien baru lepas dan latihan full. Bisa mbak kasih otago exercise buat latihan keseimbangan sama pengenalan proprioseptif. Tahu otago exercise kan? Otago exercise nggak tahu? Betul. Yang latihannya nanti jalan, jinjit, ini pakai tumpuan jari-jari kaki terus pakai tumit. Itu nggak tahu? Otago nggak tahu? Searching otago exercise atau balance strategi exercise juga bisa. Intinya kalau TKR tujuannya apa? Mengembalikan gerak full sampai kemudian terus bisa full mengembalikan keseimbangan proprioseptif, mengembalikan kekuatan otot, flexor extensor knee sama untuk gerak sendi, fleksi full ya. Tuh. Biasanya kalau untuk duduk stimpo sama sholat di bawah memang akan kesusahan. Jadi biasanya kalau begini dia nggak bisa. Pasti dia bisa fleksi full, tapi nggak bisa dibebani kayak gini. Pasti sakit, merasakan sakit sekali. Nah, kalau pasiennya obes harus ada penjagaan mengenai berat badan. Karena berat badan itu akan mempengaruhi kompresi di lutut. Harusnya bertahan 30 tahun protesnya. Kalau berat badannya bertambah terus bisa mengurangi masa penggunaan protes. TKR itu karena apa tuh? Osteoartritis, kemudian cedera lutut yang parah yang dikasih penanganan lain tuh udah nggak bisa, jadi harus benar-benar rusak bagian dalam, harus diganti TKR. Osteoartritis grade 4 biasanya yang harus mulai di TKR.
Semisal OA wis grade 4 tapi nggak mau TKR, akan jadi rusak, benar-benar rusak. Di dalamnya bisa jadi inflamasi kronik, pembusukan. Nek wis di ngono TKR wis gak iso, harus artrodesis. Biasanya gitu, cedera atau trauma. Udah TKR, udah THR, AMP itu di RS cuma masalah kecil lah, ibaratnya kayak gelang. Jadi kamu nanti kalau keluar dapat pasien yang seperti kayak gitu, asal tahu kontraindikasi sama tujuan, pasti bisa menangani hal seperti itu. Gitu.